warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Martono. Kembali kita di channel Aji Y Channel. Kita kali ini akan berbicara mengenai makna dari Sumpah Pemuda di mata pemuda milenial, pemuda masa kini. Apa dan bagaimana tanggapan mereka mengenai Sumpah Pemuda? Untuk itu mungkin untuk tidak membuang waktu, kami panggil anak muda pertama yang mungkin dia baru lulusan dari Fakultas Sastra UI, yaitu Akbar. Halo bro. Halo bro. Assalamualaikum. Namo Buddhaya Swastiastu. Shalom. Luar biasa. Ini anak muda kita yang kali ini juga mau berbicara sedikit mengenai Sumpah Pemuda, tumpah darah Indonesia, bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa yang satu, bahasa Indonesia tercinta. luar biasa. Mungkin rekan-rekan semua bisa nanti kita simak obrolan kita, dan mungkin Bang Akbar, terus kayaknya Bro Akbar, Bro Akbar, apa kira-kira tanggapan Bro Akbar mengenai Sumpah Pemuda itu sendiri? Sumpah Pemuda kalau mengenai aku sendiri itu suatu sumpah yang sangat sakral bagi anak muda dan orang tua dan yang terdahulu rakyat Indonesia. Karena Sumpah Pemuda itu merekatkan antara kita orang-orang tanah air Indonesia, karena kita sama-sama berbangsa Indonesia, tanah air Indonesia, dan berbahasa Indonesia yang bisa menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Sesuai dengan jargon saat ini, bersatu untuk bangkit. Bersatu untuk bangkit. Nah, itu. Mungkin itu, tapi selain Bro Akbar, ada satu lagi rekan saya yang juga akan saya panggil. Dia seorang profesional muda, bekerja di satu institusi keuangan, yaitu di keuangan perbankan, yaitu Bro Aloy. Selamat malam, Bro Aloy. Malam. Sebenarnya walaupun malam tetap semangatnya pagi, Bro Aloy. Jadi tetap semangat pagi. Tidak kenal malam, siang maupun sore, tetap selamat pagi, semangat pagi. Itulah yang harus ditimbulkan oleh pemuda-pemuda Indonesia. Apa kabar, Bro Aloy? Luar biasa. Alhamdulillah. Juga mungkin untuk tadi dari Bro Akbar sudah sedikit menceritakan atau memaparkan apa yang dimaksudkan Sumpah Pemuda itu di era milenial ini, Bro Aloy. Ya, kalau menurut Bro Aloy, apa itu Sumpah Pemuda, Bro Aloy? Sumpah Pemuda itu kalau menurut pribadi itu sebuah semangat segelintir kaum muda atau sekelompok kaum muda pada zaman itu untuk ini loh, kita punya negara Indonesia, ayo kita bersatu yuk. Maka tadi 3 poin yang penting dari Sumpah Pemuda itu adalah tanah, bangsa, bahasa. Itulah yang menyatukan kita. Jadi itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Betul. Udah tidak ada perbedaan antara dari barat, tengah, timur, jadi satu. Luar biasa. Itulah Indonesia, dan ini adalah keberagaman di Indonesia. Dan mungkin baik Bro Akbar atau Bro Aloy, kalau kita melihat dengan kekinian bahwasannya wawasan dunia itu sekarang ada di jempol. Betul kan ya, jadi kita mau melihat karakter orang dan lain sebagainya, melihat Bro Akbar sekarang karakternya lagi apa gitu, melihat WK kabar. Sedang apa ini ya, cuma lihat dari jempol, tapi di Depok, di Ujung Pandang, di Sumatera kelihatan sudah lagi apa. Kira-kira gimana tanggapan dengan teknologi yang saat ini terus maju, terus sebagai tanggapan orang milenial saat ini? Kalau
ada sebuah jargon yang berubah dari zaman dulu ke sekarang. Kalau dulu kita kenalnya adalah mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu. Gitu. Karena sekarang kita bahkan menggunakan jempol, bukan tutur kata yang diucapkan oleh mulut kita. Tapi alangkah baiknya kita menggunakan jempol kita dengan bijak. Kalau bisa untuk menyemangati, jangan untuk mencaci maki. Mengkritik boleh, tapi harus dengan yang membangun agar kita satu bangsa Indonesia ini bisa maju ke depan bersama-sama. Gitu. Hubungannya dengan Sumpah Pemuda itu ada satu sih yang sangat disayangkan sebenarnya kalau dari akunya. Kalau dulu para pendahulu kita Sumpah Pemuda, sumpah itu membuat kita terikat. Tapi di zaman sekarang ini karena mungkin era globalisasi juga yang mempengaruhi, banyak anak kecil yang udah ngomongnya pakai bahasa Inggris sehari-hari. Jadi kayak melupakan siapa jati diri kita sebenarnya. Itu sih yang paling. Berbahasa Inggris boleh, cuman jangan sampai lupa kulitnya. Karena kita lahir di Indonesia, kita minum airnya Indonesia, kita bangun rumah Indonesia, tapi Indonesia kita cuma songok daging yang nggak berguna. Itu sih menurut aku sih. Baik, ini luar biasa tanggapan dari pemuda milenial. Bagaimana menjadikan milenial itu juga bagaimana bisa mempererat diri bangsa. Dia sadar diri bahwa dia bertanah air satu, berbangsa yang satu, berbahasa yang satu, yaitu Indonesia. Jadi ini yang sangat luar biasa, sehingga tadi ada bahasanya jangan sampai kulit lupa pada kacangnya. Lupa pada kacang lupa pada kulitnya. Oh, oke, kacang lupa. Jadi bukan itu ya, kacang lupa pada kulitnya. Betul. Ya kan. Nah, ini yang ini. Bro Aloy. Iya. Dari sisi bisnis, Bro Aloy ini sudah menangani bisnis di dunia keuangan. Dan kira-kira mengenai tanggapan ini, anak-anak muda ini apakah juga udah harus terjun di sisi bisnis itu, karena digitalisasi bisnis ini kan makin deras. Kalau dilihat saat ini jumlah angkatan kerja terus meningkat setiap tahunnya 2,9 juta, tulislah 3 jutaan akan bertambah terus. Nah, kalau kita melihat di sini kan tidak mungkin dunia ini bisa menampung, dunia kerja ini menampung. Gimana kira-kira tanggapan dari Bro Aloy mengenai dunia kerja saat ini? Oke, kalau menurut aku pribadi sih, kita quota presenter dulu. Jadi saat itu kita punya sebuah kurikulum pembelajaran ke anak-anak atau adik-adik ibu kita itu kayak mulai dari SMP, bahkan menurut saya itu sudah mulai harus diberikan kurikulum mengenai pelajaran kewirausahaan. Jadi sejak dini sudah harus bisa mereka mengerti apa sih itu cara berwirausaha swasta, apa sih itu cara berbisnis gitulah, agar nantinya ke depan kita tidak hanya setelah kita lulus SMA ataupun lulus kuliah kita hanya menjadi seorang pekerja kantoran. Jadi harapannya kita juga bisa untuk membuka usaha sendiri, karena itu nantinya kalau kita membuka usaha juga akan bisa menampung pekerja-pekerja, jadi juga bisa mengurangi pengangguran. Dan menurut saya pribadi juga ke depannya sebuah negara itu akan maju apabila ia memajukan UMKM-nya. Jadi alangkah lebih baiknya sebuah negara itu punya banyak UMKM. Ini kan berarti UISI juga harus didukung dengan pendidikan sebelumnya. Mereka juga harus mengerti bagaimana sih cara berwirausaha, buka bisnis gitu. Jadi yang menurut aku sih mesti ada kurikulum baru sejak dini untuk mereka bisa mengerti dunia bisnis seperti itu sih. Kalau menurut Bro Akbar, mungkin yang juga udah mulai menekuni bisnis, yang merintis bisnis kecil-kecilan tapi kecil terus. Kecil terus. Ini luar biasa. Gimana Bro Akbar? Bisnis kecil terus gak apa-apa, asal jangan kecil hati. Terus berusaha. Kalau kita lihat emang benar tadi kata Bro Aloy itu, bisnis itu emang harus dilatih atau ada kurikulumnya dari sejak dini. Benar, karena kalau kita perhatikan dari statistika itu, dari satu dunia 100 orang kayak saya bisa jamin bahwa itu semuanya entrepreneur. Mulai dari Jeff Bezos dengan Amazonnya, Bill Gates dengan Microsoftnya, Warren Buffett dengan Berkshire-nya, semuanya gitu. Mau di Indonesia, pertama Hartono Brothers dengan perbankannya, itu macam-macam. Dan kalau dilihat-lihat, tapi
ada sedikit suatu kesalahan, bukan kesalahan ya, kekurang tepatan pola didik di Indonesia ini. Kalau diperhatikan yang kecil, sekolah yang benar, biar nanti kerja di bank, biar nanti masuk PNS, itu kalau menurut saya kurang tepat sih. Karena emang kalau kata orang-orang terdahulu kerja di bank itu emang cukup terpandang. Tapi kenapa nggak orang tua kita, ayo sekolah yang pintar biar nanti bisa buat bank. Nah, harusnya kayak gitu, yang Betul. lebih tepat. Ya, mungkin kalau kita lihat ini sebenarnya balik lagi di mindset. Ya kan di mana Robert Kiyosaki juga sudah bicara bagaimana kita menggunakan mindset itu dari memberikan masukan kepada anak sedari kecil, gitu kan. Kalau anak kecil dan diajak jalan-jalan ke daerah Sudirman, Kuningan melihat bagaimana anaknya itu diajarkan kamu sekolah yang baik, nanti kamu bisa kerja di sini. Ini perilaku dari Deadpool katanya ya kan. Dia akan menceritakan mendidik anak ini menjadi miskin. Ya. Tapi bagaimana menjadikan kalau dead right ya orang tua yang kaya akan menceritakan yang beda. Tapi pas melihat lewat gedung Indosat, gedung Astra dan lain sebagainya, anaknya masih kecil. Nah, sekolah yang benar, sekolah yang baik, nanti kamu bisa punya gedung itu, kamu beli gedung itu, kamu pemilik gedung itu. Nah, ini yang akhirnya sejak kecil dia sudah dipahamkan mengenai apa arti daripada kepemilikan. Bukti kepemilikan berarti di ekuitas, dia kan yang semuanya berupa efek banyak hal ya. Salah satunya adalah saham atau bukti kepemilikan dari sebuah usaha. Luar biasa. Mungkin balik bahwasannya kalau kita melihat dunia muda, dunia milenial saat ini memang sangat-sangat luar biasa. Tadi apa yang sudah dipaparkan dan diceritakan oleh Bro Akbar maupun dari sisi bisnis yang diceritakan juga oleh Bro Aloy, ya kan, dua rekan saya ini yang menjadikan satu kolaborasi bagaimana akhirnya mengangkat UMKM, karena kita sejatinya waktu krisis Indonesia tahun 98 sekalipun yang bisa menyelamatkan dari sisi krisis ini ada cuma satu, yaitu bagaimana hidupnya UMKM itu sendiri. Nah sekarang bagaimana era tugas bro-bro berdua juga dan bro-bro lain di sana yang ada, tugas semuanya kaum milenial untuk mempercepat digitalisasi UMKM ini. Selain UMKM mungkin juga bagaimana digitalisasi koperasi, sehingga penopangan ini juga bisa terus berlanjut, ya kan, pendampingan antara dunia usaha dalam hal ini dari sisi keuangan, dari sisi perbankan untuk memberikan edukasi kepada pebisnis pemula, ya kan, bagaimana bisa memberikan yang jangan susah-susah lah, gitu kan. Sekarang udah dibuat ada OSS, ya kan, sehingga bagaimana membuat bisnis itu jadi lebih mudah. Jadi bikin PT itu udah nggak perlu mikir punya uang 100 juta, 1 miliar dan lain sebagainya. Saat ini 50 juta mungkin bisa tanpa modal pun bisa jadi satu badan usaha, dan pihak perbankan juga udah bisa melihat kalau legalitas daripada sisi usaha itu juga udah jelas. Itu yang mungkin bisa ini. Mudah-mudahan apa yang tadi di-share oleh Bro Akbar maupun Bro Aloy ini berguna bagi kita semua. Dan mungkin sekali lagi kita berkata, satu tanah air satu bangsa Indonesia dan satu bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Penekanan ini yang lahir di 28 Oktober saat ini harus tetap kita jadikan ini menjadi jati diri bangsa, jati diri anak muda, dan rekat pemersatu kita semua, sehingga Indonesia benar-benar menjadi Indonesia yang maju, berkeadaban, dan semuanya bisa makmur. Setuju? Setuju. Oke, amin. Bismillah. Oke, sobat Ajiwa yang mana saja berada, mungkin itu bincang-bincang sejenak kita, dan kita mungkin bisa berjumpa lagi dengan menu yang lain. Nanti saya di mana ketemu bro-bro saya yang lain atau rekan-rekan saya yang lain, kita akan ajak dia membicarakan hal-hal yang lain yang juga mungkin berguna.
Ingat sekarang Hari Sumpah Pemuda, kita cuma ucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-92. Semoga jiwa kepemudaan ini juga bisa menjadikan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik, pembangunan lebih baik, dan semuanya bisa menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.